Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran. Masih pada surat An-Nahl, surat ke-16. Kita lanjutkan mulai ayat 90. Surat An-Nahl, surat ke-16, mulai ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita faham dulu. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, menyuruh, bil adl, berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik, wa ita'idil qurba, dan memberi kepada kerabat, memberi kepada kaum kerabat. Siapa itu kaum kerabat? Kaum kerabat itu kerabat karena bisa karena nasab, disebabkan karena ada hubungan darah dari keturunan, apa saudara kandung, apa ke atas bapak ibu kakek nenek seterusnya, ke bawah anak cucu sanggah waring seterusnya, menyamping ke kanan ke kiri saudara kandung, ya. Kemudian dari anak cucu orang tua saudara kandung. Nah, itu bisa wa ita'idil qurba. Bisa juga itu karena ita'idil qurba itu karena bisa karena dekat tempat tinggalnya. Sama-sama satu RT, satu RW, satu padukuhan, ya itu lebih kerabat yang dekat daripada yang jauh. Kemudian bisa karena kerabat sama-sama iman Islam. Jadi walaupun jaraknya jauh tapi terasa dekat. Bisa sama-sama iman, baik yang ada di di Timur Tengah atau di Filipina, di Thailand. Jaraknya jauh tapi karena sama-sama iman. Ya, tentu banyak lagi ita'idil qurba yang lain-lain. Ya, bisa karena dekat adanya akad pernikahan yang semula nggak ada hubungan apa-apa menjadi ita'idil qurba, menjadi kerabat yang dekat. Bisa karena sama-sama kerja seprofesi, bisa juga mungkin karena sesuku sebangsa. Ada juga yang sehobi, ya hobinya sama-sama YouTube. Bisa jadi kan? Ya, WA aja bisa apa-apa selfie dikirim, apa-apa selfie dikirim gitu kan. Itu kemudian jadi wa ita'idil qurba wa yanhanil fasya wal munkar wal baghi. Ya, mencegah perbuatan yang fahsya, yang mungkar, dan ini wal baghi, permusuhan. Ini tiga hal ini betul-betul suruh jauhi, ya, supaya melarang. Ya, perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Ketiga hal ini menjadi penyakit masyarakat yang massal, yang masif, yang tingkat kehancurannya luar biasa. Ya, fahsya, perbuatan keji, wal mungkar, ya kemungkaran, dan wal baghi, permusuhan.
ya'idukum la'anakum tadzakkarun. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, itu tadi kan satu, Allah merintah berbuat adil dan berbuat baik. Dua, berbaik kepada ita'idil qurba, ya berbaik kepada kerabat dekat. Tiga, mayanhan fasya' wal munkar wal baik, untuk melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah itu tujuannya satu, ya'idukum la'anakum tadzakkarun. Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Ya kan, berjanji ketika masih di alam rahim sudah berjanji, setiap membaca Al-Fatihah berjanji sudah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Rahman dan Rahim, berarti semata-mata untuk Allah. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji lillah rabbil alamin, bukan yang lain-lain. Ya, lillah Allah seperti apa? Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, berjanji lagi, iyyaka na'budu, hanya kepada engkau semata aku menghamba diri. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau semata aku mohon pertolongan. Dan seterusnya itu kan isinya janji-janji semua. Wala tangkudul aiman ya ba'da tauqidiha, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu, ya aiman ba'da tauqidiha, sesudah meneguhkannya, ya setelah terikat, apalagi sudah pakai ikatan yang kuat, ya itu pakai golido, sudah sangat kuat, itu yang sudah teguh, yang sudah erat, sudah kuat, itu jangan dibatalkan, jangan dikhianati, harus ditepati. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilah, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu. Biasanya kalau ada sumpah itu kan, itu diberitahukan bahwa sumpah ini bukan hanya disaksikan oleh kita semua dan oleh yang nanti menjadi tanda tangani saksi, tapi juga disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh malaikat, tapi nggak bisa ditambahkan ya disaksikan oleh kulit kita, disaksikan oleh tangan kita, disaksikan oleh kaki kita. Nggak didetail-detailkan gitu, mungkin karena belum banyak memahami Quran atau terlalu panjang kalau disebut begitu, entah juga nggak ditepati gitu kan. Nah, orang Islam itu kan seringkali janji kepada Allah nggak ditepati, karena mendatangkan Allah sebagai saksi. Nah, innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan. Tadi karena Allah sebagai saksi, malaikat sebagai saksi, semua yang ada pada kita menjadi saksi. Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin angkata, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Semula itu sudah janji setia pada Rasulullah,
ada di Mekah, ada di Medina, ada perjanjian yang ada di apa itu sebelum masuk ke Mekah itu Hudaibiyah. Sudah bulat tekad, ngerti musuhnya jumlahnya lebih banyak, 3 kali lipat, 4 kali lipat, jadi goyah, maunya meninggalkan Rasulullah. Ya. Ternyata ini bukan hanya terjadi pada zaman Nabi, sampai sepanjang masa sekarang juga banyak itu. Cara beragama kok cuma sekedar ikut yang banyak, ikut yang banyak. Seharusnya jangan begitu, seharusnya ikut yang dituntunkan Allah dan Rasul. Ya, kalau yang ngikuti Quran dan Sunnah kebetulan misalnya banyak, ya ngikuti bukan karena banyaknya, karena kan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Atau sebaliknya yang terjadi pada zaman Nabi ini, sudah diikat dengan perjanjian, dengan itu semua dimentahkan lagi, dibatalkan lagi, cuma gara-gara musuhnya jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, kelihatan secara kasat mata jauh lebih hebat, padahal mereka juga akan kalah. Kenapa mereka kalah? Karena Allah menolong orang-orang yang beriman, Allah menjadi pelindungnya, sampai Allah mewajibkan diri sendiri untuk menolong orang-orang yang beriman. Makanya hidup ini jangan karena sekedar banyaknya orang, tapi harus betul-betul berpegang teguh kepada kebenaran. Kebenaran dari Allah dan Rasul, kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sudah bulat tekad mau memahami Quran 30 juz, pokoknya istiqomah, kemudian terpengaruh, ninggalkan. Nanti suatu ketika ingat kembali, sadar kembali, membulatkan tekad lagi, baru ada rame-rame sedikit, ninggal ke meneh. Ini seperti perempuan yang memintal benang, ya, yang apa itu, benangnya sudah dipintal, sudah dianyam, sudah dirajut, diurai kembali, tercerai berai kembali. Itu gambarkan orang sudah ada kebulatan tekad, sudah nawa itu, tapi mudah dimentahkan oleh yang lain-lain, ya, mudah dibatalkan karena pengaruh-pengaruh dari berbagai macam media, pengaruh dari teman akrabnya, pengaruh dari sohibnya. Ya, itu yang menjadikan ya pintalan anyaman yang sudah sangat kuat itu menjadi angkata, menjadi tercerai-berai kembali. Ya, tatakhiduna aimanakum takholam bainakum. Nah, kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antara kamu. Nah, cuma untuk nipu, ngomong sumpah-sumpah kita meyakinkan, itu pas di depannya, ketika di belakang mengkhianati. Nah, ini enggak boleh begitu. Ya, antakuna ummatun ya arba min ummah. Ya, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Gara-gara mendambakan, membanggakan jumlah, padahal jumlah yang banyak itu biasanya malah nggak sesuai dengan tuntunan. Nah, saya senengnya sekedar rame-rame memperturutkan nafsu, temannya banyak jadi seneng. Nah, jangan karena sekedar jumlahnya
gulungan tadi, suatu golongan itu jumlahnya lebih banyak dari gulungan yang lain. Jumlah yang banyak siapa? Golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, koalisi dengan orang-orang munafik, orang-orang dolim, orang-orang mujrim, koalisi semua. Itu jumlahnya banyak. Yang jumlahnya sedikit siapa? Yang berpegang teguh kepada perjanjian sumpah dengan Allah dan Rasulnya. Jumlahnya sedikit, bisa jadi tidak ada sepertiganya, tidak ada seperempatnya. Itu jumlah kuantitas menurut hitungan manusia. Tapi ternyata kekuatan Allah tidak mesti terletak pada kuantitas, bisa jadi ditentukan oleh kualitas iman, kekuatan iman, keteguhan iman. Suatu ketika Umar bin Khattab ini itu bisa ndobrak, bisa njebol bentengnya orang Yahudi. Itu kalau kondisi yang wajar, pintu itu diangkat oleh 6 orang yang kuat, itu cukup berat. Tapi bisa dijebol oleh Umar bin Khattab sendiri. Nah, suatu ketika sedang makan bersama Bilal, sekedar buka apa itu kesulitan, Bilal mengatakan, ini berat pintu sekuat itu sekuat, cuma membuka makanan begini nggak kuat. Terus Umar bilang, itu karena dibantu Allah. Kekuatannya kekuatan dari Allah. Nah, orang itu kalau imannya sudah memuncak sangat kuat, ya, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya kekuatannya tidak semata-mata pada jumlah, pada kuantitas, bisa jadi pada kualitas. Kalau bapak-bapak senang bola, sepak bola, jadi udah seneng tapi udah pengen ngomong. Ya, itu jumlah Cina itu penduduknya berapa? 1 miliar lebihan. Iya apa enggak? Kok bisa kalah dengan Jepang sampai kalahnya banyak? Jepang berapa penduduknya? Dikit kan? Nah, dulu pernah kan Indonesia penduduknya itu 250-an juta. Singapura nggak ada satu provinsi di Indonesia ini. Ketika itu masih sekitar 5 juta. Tapi pernah kan sepak bolanya kalah sama Singapura. Singapura perguruan tinggi yang 3 itu hebat sekali. Indonesia perguruan tingginya 5.000-an, tapi nggak berkutik menghadapi 3 perguruan tinggi. National University of Singapore, NUS, Nanyang Technical University, NTU. Satu lagi Singapore Management University. 5.000-an perguruan Indonesia itu nggak berkutik menghadapi 3 biji perguruan tinggi. Dan orang katakan Singapura itu negaranya kecil, perguruan tingginya besar. Indonesia itu negaranya besar, perguruan tingginya kecil-kecil. Kenapa? Tidak selalu ditentukan oleh kuantitas, tidak selalu ditentukan oleh jumlah. Tapi kalau orang yang beriman, kekuatan itu ada pada Allah dan Rasul. Selama berpegang pada Allah dan Rasul, Allah jadi penolongnya, Allah jadi pelindungnya. Disebutkan di sini sangat rinci, ya, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Yang banyak jumlahnya ketika Quran ini diturunkan itu koalisi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit hati. Koalisi kumpul semua, jumlahnya berlipat-lipat.
Sedangkan yang jumlahnya lebih sedikit itu nabi dan orang yang beriman. Nah, ternyata kekuatan selalu pada nabi dan orang beriman. Kenapa? Karena Allah mewajibkan menolong orang yang beriman. Innama yablukumullahu bih. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Coba diuji, nanti kuat enggak imannya, ya, yang beragamanya tidak mengikuti Quran dan Sunnah jumlahnya lebih banyak, melimpah, tapi yang mau memahami mengikuti Quran dan Sunnah sedikit. Coba nanti kuat enggak imannya, ikut-ikut yang sudah jumlahnya banyak atau mengikuti yang tuntunan Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah. Itu innama yablukumullahu bi wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu ma kuntum fi tahtalifun, apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu tadi benar salah hanya mengikuti kebanyakan orang, bukan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Rumangsane nek jumlah akeh kuwi mesti bener. Bapak Ibu ada yang seneng wayang kulit? Wayang kulit atau wayang orang? Atau kulit orang? Itu nek Pandhawa sama Kurawa jumlahnya banyak mana? Banyak Kurawa, tapi menang di menang Pandhawa. Iya kok enggak? Bisa jadi dulu yang ngerancang buat lakon-lakon itu paham Quran loh. Kenapa nek Pandhawa jumlahnya sithik tapi kualitasnya bagus, iso kuat, iso menang. Nek Kurawa itu jumlahnya banyak itu, ning selalu kalah. Cocok nggak sama ayat ini? Nah, iya kan? Nah, nek nonton wayang ki nggak ngikuti alur ceritanya, nonton banyole dalangnya misin dia itu. Repot kan? Seharusnya itu loh, alur ceritanya gimana itu yang diurut, bukan banyolane wae. Nah, bolak-balik saya digatek sing kelingan nggur banyolane. Nah, bukan kisahnya gitu. Padahal itu kisahnya demikian bagus itu. Pak Ibu pernah melihat wayang yang lakoni Brontoyuda? Nah, itu sebenarnya tidak harus melihat semalam suntuk, bisa dibaca di ceritanya. Jadi waktunya bisa lebih singkat. Nah, itu, nah coba, itu gambaran dengan firman Allah ini. Nah, demikian hebatnya ya. Kita lanjut, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Walau Allah, ya, walau itu pengandian yang tidak pernah terjadi, ya. Dan kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah, tentu niscaya Allah menjadikan kamu umat yang satu. Tapi ini menggunakan kata lau, ya, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kebebasan diberikan pada manusia. Setelah al-haqqu mirabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Allah mengutus para nabi, para rasul. Allah mengutus Nabi Muhammad dengan mukjizat Al-Quran. Ini loh kebenaran Al-Quran ini. Faman sa'afal jamin, faman sa'afal yakfur. Silahkan pilih. Bebas milih iman, silakan iman. Nek kufur silakan kufur. Nek iman sing tenanan, nek kufur ya jos setengah-setengah. Bagian jelas bidone gitu kan. Nah, nek kufur manggone neraka, nek minum dari cairan besi mendidih.
orang hebat apa gitu, minumannya cairan besi mendidih. Nek beriman tempatnya surga, saking surga ibadnya, perhiasannya dari emas, dari permata, oke, pakaiannya dari sutra yang sangat bagus, ada warna hijau, ada yang tebal, ada yang tipis, pilih yang mana. Maka bapak ibu-ibu kalau di dunia nggak mampu beli pakaian dari sutra, atau mampu tapi sengaja nggak beli, yang seharusnya untuk beli sutra digunakan untuk membangun masjid, itu bisa diganti di surga. Nganggap aja pakai penset nih, nah kita tuh nganggap aja pakai pakaian dari sutra, walaupun pakaiannya biasa, ya pakaian sutranya besok dinikmati di surga. Ini Allah pakai lauk supaya apa? Manusia memilih sendiri, supaya manusia itu jerih payah sendiri. Gimana kalau terjadi misalnya bapak ibu tanpa kerja, tahu-tahu kekayaan uang itu banyak di rumah gitu, datang sendiri bermiliar-miliar, begitu mau digunakan pergi sendiri uangnya, ngengkeleng enggak? Wis batu seneng banget arti gunake hilang dewi. Ini apa? Enggak ada kepastian. Jadi supaya manusia ini betul-betul mencapai sesuatu karena jerih payahnya, karena perjuangannya, karena mengikuti sunnatullah itu ada sebab akibat. Jangan nggak mau kerja, gamen nggak bolak-balik turu koyo nyanyane Mbak Soleh, Mbak Surip ya. Bangun tidur lagi. Lah gimana bisa fisabilillah? Berpenggur tidak tidur. Ini sedikit tidur atau sedikit tidur? Beda enggak? Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, malam kira-kira tidur 4 jam, siang sekitar 1 jam. Itu sedikit tidur. Kalau kita bisa jadi sedikit tidur. Ini mau bolak-balik tidur gitu loh. Kan meh podo Pak, itu cuma sedikit tidur sama diulang sedikit. Tapi maknanya bisa sangat jauh. Nah ini, walakin yudillu mayyasha'u wa yahdi mayyasha. Silakan milih, yang ingin dapat petunjuk ikuti petunjuk Allah. Yang ingin sesat, nah, sana semaunya sendiri. Ora sama memahami Quran, ora sak ngikuti Quran, wis bebas itu. Sak senengi dewe-dewe. Nah, walatus aluna amma kuntum ta'malun. Dan sejak kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan, semuanya harus bertanggungjawabkan. Ngopo pagi-pagi tidur nggak bangun-bangun, nanti kecekeran ayam ora bangun-bangun. Nah, lumoh nggak sregep, bangunnya awan, kok kepengen uripe kecukup. Nah, sangka ngendi iki? Iya kan? Ya mestinya pagi-pagi jam 3 bangun. Segera ngambil air wudhu, sholat, memahami Quran, siap-siap ke masjid. Nah itu kalau sejahtera bahagia ya wajar, karena mengikuti cara hidup ala Rasulullah, mengikuti cara hidup ala Nabi, itu yang dijamin. Allah melimpahkan nikmat kepada para nabi, para rasul, para syuhada, para sodikin, para solihin gitu. Wala tattakhidhu aimanakum takholam bainakum. Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu. Sumpah-sumpah sepoto-sepoto, moro-moro datang bilang, Pak, ini kontrakannya sudah habis. Yang punya rumah segera minta dibayar untuk biaya di rumah sakit. Kalau nggak dibayar, suruh keluar dari itu.
tolong dibantu, nanti berapa hari dikembalikan. Bareng dibantu tenan, berhari-hari nggak dikembalikan. Lama-lama terlalu capek ngitung hari, pakai wae. Banyak enggak yang begitu? Mane kalau mau minta menyelesaikan masalah itu rajin pengajian. Ning bareng wis dicukupi sangka jamaah, terus pensiun le ngaji. Ya, ada begitu itu. Nah itu namanya apa? Wala tatakhidu aimanakum taqalam bainakum. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu. Kan kalau mau punya kemampu, kita kayak menggiurkan itu. Janjinya itu berseri itu, janji itu. Orang bersiji, orang berloro itu. Kabeh dikhianati hanya sebagai alat untuk menipu. Ya, itu dakholam bainakum, sebagai alat menipu di antara kamu. Ini gambarkan zaman-zaman jahiliyah, ketika belum betul-betul Quran belum masuk ke hatinya, Quran belum menjiwai, itu biasa dikisahkan ini. Tapi begitu ngikuti Nabi itu Rasulullah, iman tak kuat, nggak mau lagi mengulang begini. Nah kalau masih ada sedikit-sedikit, itu ya sisa-sisa yang ada penyakit-penyakit kemunafikan, penyakit hati, ya pengecualian. Bapak Ibu biasa nanam padi kan? Jarang-jarang kan padi ini mentes kabeh. Kadang-kadang sedikit ada yang gabuk kan? Nah, itu biasa. Rasulullah sudah perlu all out ini supaya mentes kabeh. Ning ternyata masih ada dikit-dikit yang munafik, dikit-dikit yang berpenyakit hati. Itu gambarannya tandur pari nang sawah. Lu montos bagus-bagus yang perentul itu loh. Gabai itu nyenengke banget. Tapi ada satu dua sing gombong. Terjadi kan? Ah itu padha di Quran ini. Gampang enggak? Ya gampang. Nek gatekke lho. Ya fatazilla qadamum ba'da subutiha. Ya, yang menyebabkan tergelincir kakimu sesudah kokoh tegaknya. Nah, sudah kokoh, sudah tegak, sudah bagus, mengikuti Rasulullah SAW, tapi kadang-kadang tergelincir, walaupun sudah kokoh subutiha. Wa tadzuqus su'a bima sodattum an sabilillah. Dan kamu merasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Yang menyebabkan hidup ini sulit, sumpek, rupet, delok-delok anek masalah, delok-delok masalah, karena tidak sepenuhnya memenuhi janjinya dengan Allah. Tidak sepenuhnya berpegang teguh kepada tuntunan Allah. Itu kamu merasakan kemelaratan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya wa tadzuqus su'a bima sodatum an sabilillah, karena menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Karepe aja nek wong sing nyinau Quran. Nek wong nyinau Quran itu serike ra umum. Nek pengajian ning omah, jadi parkire ganggu, dia ngomong pengajian kok neng omah gek teko kapan gitu. Jawab ya tekan mati. Sampai putus asa, ngaji teko mati gitu. Ya mesti begitu, wong Nabi Rasul dulu juga begitu. Orang-orang yang beriman ya begitu. Ngapain kok aneh gitu kan?
lu biu-biu mosok ngaji teko mati. Ya mestinya begitu dong. Walakum adzabun adzim. Nah, tambah lagi, dan bagimu azab yang besar. Ini siapa ini? Yang diceritakan ini orang-orang yang menjadikan sumpah segala untuk alat menipu di antara manusia. Yang kemudian sudah kokoh kuat di jalan Allah, goyah kemudian kepleset, terpengaruh kepada ikut-ikut yang gak sesuai dengan tuntunan Allah. Hidupnya jadi melarat, jadi terhina. Itu di dunia, di akhiratnya dengan walakum adzabun adzim. Makanya sudah begitu bulat tekad fisabilillah, jangan sampai kendor, jangan sampai goyah, jangan sampai terpengaruh. Wis bener ape arep mangkat yang pengajian. Nggur ketemu neng dalan, ketemu koncone arepan kulineran, ora teko pengajian kok. Ngomong apa? Wis gampang kok tak traktir. Ngomong, ini kemana pengajian? Ayo ikut aku ya. Maaf aku tadi lupa nggak bawa dompet. Gampang kok aku sing nyukupi. Nek arepan nyesatke kuwi. Berani-berani neraktir. Padahal cuma disesatkan itu. Nah, jadi kalau sudah niat bulat tekad, ya itu jangan mudah tergoda oleh godaan-godaan yang hanya maksud-maksud duniawi ini. Nah, ditambah lagi, wala tastaru bi adillahi tsamanan qalila, dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang murah. Perjanjian dengan Allah itu gantinya balasannya itu surga yang selama-lamanya di surga, ditukar dengan kesenangan duniawi yang sangat sebentar, bisa karena imbalan uang, bisa karena jabatan, bisa kedudukan, bisa dijadikan teman akrab, tapi semuanya sama nang qalila. Padahal semula itu janji Allah itu apa? Surga selama-lamanya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Terus sungai ini nggak ada polusi seperti sungai yang dunia ini. Yang dunia karena banyaknya pabrik, pembuangannya dibuang ke sungai, ke Bengawan, jadi sungainya tercemar. Di surga nggak ada sungai yang airnya tercemar, nggak ada pabrik kimia di sana, tidak ngotori sungai, dijamin steril semua, higienis semua, bersih semua, itu di surga. Ya sudah bagus semula itu, dan perjanjian dengan Allah nanti dibalas oleh Allah dengan surga yang berlipat-lipat, nggak ada batasnya. Malah menjual dengan harga yang remeh-temeh, dengan harga yang samanan qalila, sekedar maksud-maksud duniawi. Seharusnya ya ngaji, memahami Quran, ngajak orang lain dakwah itu lillah saja, jangan karena maksud-maksud duniawi. Kalau ada bonusnya dengan sungguh fisabilillah, kemudian rezekinya mengalir terus lancar, alhamdulillah. Karena kalau orang itu jujur, teman, dapat dipercaya, orang juga senang. Akhirnya baik dipercaya, kemudian ekonominya mengalir lancar. Yaitu asar, itu buah. Tapi balasan yang sebenarnya besok di surga. Maka jangan sekali-kali ini, wala tastaru bi adillahi tsamanan qalila. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang murah. Itu surga ditukar dengan duniawi. Fisabilillah itu balasannya surga. Duniawi itu hanya memperturutkan hawa nafsu. Apa mencapai kepuasan? Ya enggak. Itu banyak kan koruptor-koruptor sampai sekian triliun bikin rumahnya
seperti istana, apa bisa nyenyak? Nggak bisa. Nggak bisa nyenyak. Mau bikin istana yang apa tempat tidur sampai itu. Kalau ditidurin sampai mentul-mentulnya bermenit-menit nggak selesai. Tapi ternyata kalah nikmatnya dengan tidur di masjid. Hotel bintang itu kalah loh nikmat tidur di masjid. Ternyata tempat tidur paling nikmat itu di masjid itu. Innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, indallah wa khairul lakum, itu jauh lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu ngerti. Wis do ngerti nek enak itu ning masjid, ngopo gawe masjid kok rasa apik. Ngerti gawe sing karpet iki sing tebel gitu loh, ya kan? Mau atapnya digawe sing bagus, gitu kan? Nah, ya memang jiwanya itu selalu jiwa di masjid itu. Nah itu balasannya dibuatkan istana di surga. Ma indakum yang fadu wa ma indallah bak. Coba ini, apa yang ada di sisimu itu lenyap, yang fadu. Apa yang ada pada kamu itu lenyap. Wa ma indallah bak. Dan apa yang di sisi Allah itu yang kekal. Yang di sisi kita apa? Duniawi nggak digunakan untuk fisabilillah, itu lenyap. Yang di sisi Allah apa? Kita punya kekayaan di dunia ini, investasi di surga, itu yang kekal. Punyanya waktu, ya untuk fisabilillah. Punyanya tenaga, gunakan fisabilillah. Punyanya sarana prasarana, gunakan fisabilillah. Nah itu yang kekal di sisi Allah. Wala najziyanal ladzina sabaru ajrahum bi asani ma kanu ya'malun. Dan sesungguhnya kami Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ngerjakannya apa? Sabar, tetap fisabilillah. Yang lain punya uang untuk tur ya ke Highland, tempat perjudian di Malaysia Utara, nggak tertarik. Wis uangnya dikumpulkan buat bangun masjid. Ya, itu berarti mementingkan ya, tetap sabar, tabah, nggak kena pengaruh ya, pengaruh negatif, tapi sabar kukuh tetap berada pada jalan Allah dan Rasul. Nah itu yang dijamin ya, dijamin bahwa Allah betul-betul akan memberikan pahala yang berlipat-lipat tanpa batas kepada orang-orang yang sabar. Untuk itu Bapak Ibu, supaya sabar kita lanjutkan besok pagi ya. Jadi pagi ini sampai ayat 96. Coba besok pagi kita lanjutkan insyaallah. Belum lanjut. Ini hari Senin, nanti malam jadwalnya di Masjid Al-Mubarak. Masjid Al-Mubarak sudah ada AC-nya, nggak begitu panas. Kalau nggak percaya nanti malam silakan Bapak Ibu datang ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.